Beberapa hari yang lalu kita ketahui bahwa Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edi Hiaric, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi. Namun, Pak Prof. Edi tetap saja bebas dan bisa mengikuti rapat di DPR, sekalipun sempat diusir oleh salah satu DPR. Nah, teman-teman menanyakan kepada saya, apa yang menjadi alasan atau dasar yang kemudian kelihatannya Wakil Menteri Hukum dan HAM Pak Prof. Edi menanggapi hal yang kemudian di saat diusir oleh salah satu DPR, Pak Prof. Edi menanggapi atau merespon dengan senyum. Nah, teman-teman, ada beberapa poin yang harus diketahui bahwa Pak Prof. Edi ditetapkan sebagai tersangka tidak bisa dibatasi untuk tidak bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, yang dapat memberhentikan hanya 2 poin. Yang pertama, Pak Prof. Edi diberhentikan sebagai Wakil Menteri sementara oleh Presiden karena alasan bahwa statusnya sebagai tersangka naik menjadi terdakwa. Nah, di situ baru bisa Wakil Menteri tidak bisa mengikuti rapat atau tidak bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Wakil Menteri. Yang kedua, Wakil Menteri Hukum dan HAM, yaitu Pak Prof. Edi, sepanjang belum diberhentikan oleh Presiden, maka tetap saja tidak dapat dicegat, tidak dapat diusir untuk mengikuti rapat yang diadakan DPR. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar hukumnya? Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dalam pasal 24 ayat 3, di sana mengatakan bahwa Presiden memberhentikan sementara menteri yang didakwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, kemudian sebagaimana sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, di mana di dalam pasal 4 ayat 1 bahwa mengatakan di sana Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sehingga kemudian terkait dengan hal yang terjadi di DPR, di mana salah satu DPR mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM karena alasan cacat ketika Wakil Menteri Hukum dan HAM mengikuti rapat di DPR tersebut. Namun hal itu oleh pimpinan rapat waktu itu, kalau kita lihat, tetap mempertahankan bahwa Wakil Menteri Hukum dan HAM dapat mengikuti rapat sampai selesai. Nah, teman-teman, terkait dengan status Pak Prof. Edi sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai tersangka adalah sebenarnya sudah sesuai dengan ancaman sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, di mana Presiden dapat memberhentikan sementara sebenarnya Pak Prof. Edi karena kenapa? Karena terancam dugaan melakukan tindak pidana selama atau lebih dari 5 tahun, ya, terancam. Tetapi teman-teman harus mengetahui, sekalipun Pak Prof. Edi terancam melakukan tindak pidana atau terancam pidana penjara 5 tahun lebih, tidak dapat kemudian diberhentikan dengan begitu aja. Kenapa? Karena status Pak Prof. Edi masih tersangka, belum jadi terdakwa. Nah, sementara di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 adalah Presiden itu dapat memberhentikan Wakil Menteri
kalau statusnya sudah jadi terdakwa. Nah, itu alasannya teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita lihat ancaman, gratifikasi adalah paling lama itu adalah seumur hidup. Nah, kalau dilihat dalam ancaman pidana tidak pidana suap. Nah, di sana juga memang ancaman pidana penjaranya adalah paling sedikit 1 tahun dan paling banyak 5 tahun. Nah, kalau kembali lagi kita melihat di mana tadi di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di dalam pasal 24 ayat 3, bahwa di sana disebutkan presiden itu dapat memberhentikan sementara jika tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi kalau alasan kemudian salah satu DPR mengusir Pak Wamenkumham sekalipun sudah status tersangka, maka belum bisa kemudian dijadikan alasan. Jadi tidak dapat mengikuti, tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil menteri. Nah, itu alasannya teman-teman ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya dan semoga bermanfaat.